slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, channel Kembali Putih. Channel yang mengekstrak semua masalah, keresahan, dan coba kita bahas jadi alternatif solusi. Biasa, gue nggak sendiri, bersama Ustadz Irfani. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Ketemu lagi di Ustadz, tim gue ini Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. 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 Ustadz, ya, ini temen saya dapat jackpot nih Ustadz. Waduh, apa? Biasa nih Ustadz. Dapat rezeki tanpa diusahakan. Ya. Warisan. Ya. Ini bab warisan nih. Dia banyak ada beberapa poin yang dia tanyain ke saya gitu loh, dan coba mungkin kita bahas di episode kali ini. Jadi bro insist untuk sekarang kita bahas masalah warisan. Ngeri sedap. Gini Ustadz, yang pertama itu masalah si pemilik harta sebelum meninggal dia nulis wasiat dan akhirnya meninggal. Pertanyaan pertama adalah wasiat itu berlaku apa enggak? Gimana menurut Ustaz? Apa isi wasiatnya itu kira-kira? Wasiatnya adalah membagi hartanya rata. Enggak perempuan enggak cowok, rata. Gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini kita membahas harta lagi. Duit lagi. Kalau kemarin kita bahas riba, kemarin dan sekarang kita bahas waris. Ini sama-sama duit. Kita ngitung duit, cuman kita nggak dapat hasil. Warisan ini adalah salah satu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah pembagiannya di dalam Al-Quran. Dan menurut para ulama, ilmu yang membahas tentang waris ini dinamakan ilmu faraid. Ini adalah ilmu yang pertama kali hilang dan diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa hilang? Kenapa kok diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena banyak orang yang tidak mengamalkan hal tersebut. Banyak orang yang tidak membagikan hartanya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai 12 itu jelas rumus-rumus yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan di dalam Al-Quran. Dan rumus yang utama mungkin yang membuat sebagian daripada kita ini kok mikir kok kayak gak adil gitu ya. Ini ada rumus yang pertama, yaitu sebelum Allah menentukan daripada bagian-bagian tersebut, Allah bilang dalam ayat itu, "Falidzakari mithlu hadzil untsayain." Dan bagi laki-laki itu adalah 2 kali lipat apa yang didapatkan oleh seorang wanita. Itu rumus, dan itu adalah salah satu di antara rumus pokok dalam pembagian waris. Nah, ini kok kita bertanya-tanya kenapa kok seperti itu? Padahal kan ya sama aja, anak laki sama anak perempuan ya sama-sama anak. Oh tentu jelas berbeda. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu dibebankan yaitu nafkah. Yang bilang, Ustadz, kita ini perempuan juga pejuang rupiah juga. Misalkan seperti itu. Kita juga nyari harta juga, kita juga kerja juga. Nah kita balikin lagi. Emang ente gak punya laki? Emang situ tidak punya suami? Padahal itu sudah tentuan dan ketentuan dari Allah, itu hak paten yang gak bisa dirubah. Nah ini masalahnya adalah orang tuanya yang milikin waris ini punya kebijaksanaan, ya udahlah bagiin rata aja. Itu bagaimana? Pertama, ada perintah-perintah atau ada hal-hal yang harus kita taati daripada manusia tanpa kita bermaksiat atau melawan perintah Allah. La ta'ata li makhluqin fi ta'atil khaliq. Ya, fi maksiatil khaliq.
nggak ada yang namanya ketaatan kepada manusia dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Artinya maksiat kepada Allah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang seperti itu boleh kita tidak taati. Boleh kita tidak taati. Artinya apa? Mungkin orang tua berpikir takut anaknya saling berantem, saling bertengkar, berebutin warisan. Padahal warisan itu dibilangnya jackpot tadi. Artinya apa? Harta yang kita dapat tanpa kita ngeluarin keringat. Dan itu harta kadang-kadang nggak sedikit. Dan itu harta yang besar, yang banyak. Tapi kadang-kadang kita melihat orang yang dapat warisan kok sebentaran ya. Itu kenapa ya? Nah, maka disinilah daripada kita lihat apakah pembagiannya itu ngikutin perintah Allah apa enggak. Maka kembali saya jawab tadi, kalau ada wasiat orang tua yang mengatakan bahwasanya seorang anak yang mendapatkan warisan bagi rata aja. Nah, ini boleh kita tidak taati kalaupun memang semuanya sama-sama ridho, yang laki dan perempuan itu ridho, nggak apa-apa deh. Cuman alangkah baiknya mereka mengikuti peraturan Allah dulu. Ikutin pembagian Allah yang sudah Allah tentukan. Laki-laki itu mendapatkan berapa, perempuan itu mendapatkan berapa. Kalau yang meninggalkan waris masih ada orang tua, harus dibagi orang tuanya. Itu harus diperhatikan. Maka dengan yang demikian itu dianjurkan oleh Allah agar apa? Kita tidak memakan hak orang lain. Karena kan sebagian, kalau misalkan salah satu di antara anaknya itu nggak ridho dengan dibagi secara rata, maka yang lain atau yang perempuan khususnya mengambil harta tersebut dengan cara yang zalim. Dan itu termasuk di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, orang yang memakan harta orang lain tanpa dengan cara yang tidak diperbolehkan, maka itu sama aja menzalimi orang lain dan sama aja dia makan harta yang di dalamnya itu terdapat ancaman untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Serem juga ya. Nah, maka diperhatikan lagi untuk teman-teman yang sedang dapat jackpot, yang sedang dapat warisan, maka yang pertama harus disegerakan. Kenapa sih harus disegerakan? Karena satu, kita ini hidup nggak sendiri, kita punya anak. Saudara kita punya anak, kalau kita biarkan berlarut-larut tanpa kita bagi, tanpa kita tentukan mana yang warisannya, mana yang bagian dia, mana yang bagian yang lain, ini dikhawatirkan nanti anaknya yang akan tumbuh besar saling ngakuin. Kisruh harta bapak gua. Oh, ini harta mak gua. Nah, ini akan terjadi konflik dan Allah pengen itu dibagikan secara segera dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap. Karena memang di situ di akhir 2 ayat terakhir setelah Allah jelaskan ketentuan-ketentuannya, Allah berikan satu warning. Perhatian, apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam hal pembagian waris, maka falahu jannatun tajri min tahtihal anhar, dia akan masuk ke dalam surganya Allah yang di dalamnya itu terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Masya Allah. Dan ayat yang kedua ancamannya apa? Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukin ke dalam neraka dan dia bisa jadi kekal di dalam neraka itu, abadi di dalam neraka itu. Maka ini bukan main-main, bukan perkara main-main. Hal warisan ini bukanlah perkara yang enteng, bukanlah perkara yang bisa kita anggap kecil, karena memang ini adalah hubungannya dengan muamalah kita dengan orang, muamalah dengan orang manusia yang lain, yang mana mungkin kita bisa mengambil hak orang tersebut. Atau mungkin ada yang bilang, udah Ustaz, saya nggak mau dapat warisan misalkan, biarin saudara saya yang ngambil. Kalau seperti itu kita membiarkan orang berbuat hal yang zalim. Saya udah ridho Ustaz, nggak apa-apa. Kalau ridho lebih baik, ahsan. Tapi masalahnya ngomong, udah saya mah biarin, terserah ntar dia yang dapat balasan ini, ini berat, ini nggak ridho. Nah, itu Jelas. Oke, Ustaz, ini kan masalah apa, wasiat boleh sebaiknya sih pakai yang sudah Allah atur. Nah sekarang oke deh,
ini wasiat mama misalkan kan udah pakai aturan Islam aja ya faraid tadi. Oke. Ini si abang nih bilangnya. Dulu waktu mama hidup nih buat gua. Ini buat gua nih rumah ini buat gua. Ini abang nih namanya abang-abangan kan. Kita berganti juga. Oh gitu. Safi siapa sedangkan almarhumah udah selesai ini eranya nih kan. Tapi itu gimana Ustaz? Dia mengaku bahwa dulu waktu mama hidup tuh dia masih buat gua. Nah ini gimana ditanggapin Ustaz? Kalau memang seperti itu namanya hadiah semasa hidup. Kalau hadiah itu nggak ada batasan. Semasa hidup orang tua kita ngasih harta kepada saudara kita, semuanya dikasih. Itu hak orang tua kita dan itu nggak masalah. Itu namanya hadiah. Yang jadi masalah kalau memang yang diakui itu nggak pernah disebutkan orang tuanya. Ya kadang tahu juga sih. Mau dijadiin saksi ya udah nggak bisa dibangunin lagi, meninggal. Maka kalau memang seperti itu dan kekeh, maka kembali kepada jalur hukum. Anda tertulis atau tidak? Karena kan kita ini menjalani di dalam dunia ini ada hukum agama, ada hukum Positif ya. ada hukum undang-undang dasar, konstitusi. Maka di situ kita lihat mana yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Karena di dalam undang-undang konstitusi juga disebutkan pembagian waris ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Boleh dicek kembali. Mudah-mudahan saya tidak salah karena memang sudah ditentukan. Undang-undang negara kita memang sudah mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Adapun kalau mau dibagi rata, alangkah baiknya dibagikan dulu secara agama. Ini yang akan mendatangkan keberkahan. Ini yang akan mendatangkan kebaikan dalam harta yang kita terima itu. Karena ya kita melihat sendiri depan kepala, depan mata kita, realita dalam kehidupan kita. Orang dapat warisan ya sebentaran. Kalau dia mengambil hak orang lain. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang nggak ngambil hak orang lain kok warisannya masih ada ya. Kok dia masih punya warisan tuh nggak digunakan untuk hal-hal yang buat foya-foya. Nah, karena memang dia mengambil haknya secara betul dan mengambil keberkahan yang ada di dalam warisan tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perintahkan kita jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah. Lemah di sini apa? Lemah ekonomi, lemah ajaran agama Islam, kemudian lemah dalam strategi ekonomi ataupun strategi bisnis. Maka kita kalau punya anak kita ajarin, minimal kita ajarin fondasi agama. Dan minimal kita ajarkan mereka cara survive, bertahan untuk hidup, kita mencari rezeki yang halal tentunya, ajarkan mereka dengan cara yang baik, cara yang halal. Nah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya mudah-mudahan yang sedang dapat warisan, yang sedang dapat jackpot itu bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ada aturannya. Kenapa? Kadang-kadang sekarang kita ini berebut warisan sampai ada yang membunuh. Waduh. Ada yang ngebunuh orang tuanya biar dia dapat warisan. Ada yang ngebunuh saudaranya biar bagiannya gede. Itu dapat ancaman dari Nabi. Dia tidak mendapatkan warisan tersebut. Dia ngebunuh, itu nggak dapat warisan. Harusnya dapat warisan, dia jadi nggak dapat warisan. Gugur ya hak warisnya. Gugur. Dia nggak dapat secara Islam. Kemudian ada lagi, kalau misalkan ada orang tuanya kafir, Ustaz, dia Muslim, dia dapat warisan nggak? Nggak. La yarithul muslimul kafira walil kafirul muslima. Kalau orang tuanya kafir, dia nggak dapat warisan dari harta orang tuanya yang kafir. Sebaliknya kalau orang tuanya muslim, dianya kafir, dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Oh, terputus juga ya? Terputus, karena hubungan agama itu lebih erat daripada hubungan darah. Oh, maaf, walaupun sebelumnya ini Islam nih, cuman Iya. Itu tidak mendapatkan gugur tetap. Gugur warisannya. Karena ini menjelaskan kepada kita, semakin kita lihat hikmah daripada pembagian waris ini adalah satu isyarat bahwasanya hubungan agama itu lebih kuat dan lebih erat daripada hubungan darah. Sampai-sampai orang tua yang muslim itu tidak bisa mewariskan kepada anaknya yang kafir. Atau sebaliknya orang yang kafir tidak bisa mendapatkan warisan kepada anaknya atau mengeluarkan warisan kepada anak muslim. Oke. Itu ini semakin kita tahu hikmah waris ini apa. Allah tuh pengen kita ini saling bersatu, saling berpegang erat di dalam hubungan Allah. Bukan hubungan kemanusiaan, tapi hubungan Allah.
Kata Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, maka bersatu padulah kalian di dalam tali Allah. Tali Allah itu tali keimanan. Nah. Nah, maka ini yang harus diketahui. Makanya ilmu waris atau ilmu faraid itu yang pertama kali diangkat sama Allah, karena banyak orang yang tidak mengamalkan, banyak orang yang tidak menjalankan ilmu tersebut. Padahal ini adalah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Oke. Ya, ancamannya jelas dan juga peringatannya jelas, dan juga janji Allah jelas kepada orang yang taat terhadap perintah tersebut. Oke, Ustaz, sedikit mundur ya. Iya. Ini biar jelas nih masalah yang tadi si abang tadi. Kalau memang almarhumah itu memang ada secari kertasnya, itu mungkin bisa lanjut ke babak berikutnya di pengadilan lah gitu ya. Iya, betul. Nah, masalahnya kalau nggak ada nih, nggak ada, cuman dia berasumsi atau dia mengaku-ngaku gitu. Ya udah deh, namanya adek, gua nggak pusing deh, lu ambil deh apa yang jadi itu, rumah itu lu ambil deh. Itu dampaknya gimana tuh buat dia tuh? Dampaknya ya pasti dia akan merasakan satu kesulitan dalam hidupnya. Wallah. Satu kesulitan pastinya. Kenapa? Satu, dia mengambil hak orang lain. Kemudian dia berbohong atas nama orang tuanya. Wallah. Dan kemudian dia zalim terhadap saudara-saudaranya. Zalim sama orang lain aja nggak boleh, apalagi Orang adeknya. Nah, kalau mau tobat solusinya gimana? Tobat. Rumahnya udah dijual. Udah habis semuanya. Gue mau tobat, pasti kan solusinya mesti balikin. Tapi mau dibalikin. Udah hangus. Gimana tuh, Ustaz? Ini sama kayak yang pertanyaan di dalam kolom komentar, Ustaz, Fir'aun diterima nggak sama? Ini kalau kita bilang telat, ya belum telat, ya masih ada kesempatan untuk yang pertama. Kalau emang udah nggak bisa dibalikin lagi hartanya, minta halal dari saudara-saudara. Minta ridho ya? Minta ridho. Saya minta tolong halalin, saya minta tolong diridhoin. Harta yang sudah saya makan, atau harta yang sudah saya pergunakan untuk hal-hal yang lain yang saya ambil secara zalim. Maka itu, kalau emang nggak ridho, saudaranya tetap kekeh, enggak, gue mau balikin. Nah, itu dia. Itu dia tuh. Harus membalikin. Maka kan kita kan kalau tobat itu, kalau hubungannya sama adami, sama manusia, itu ditambah sama Allah syaratnya apa? Syaratnya itu kita harus mengembalikan apa yang sudah kita ambil. Kalau tobat sama Allah cuma 4 syaratnya, apa aja? 1, kita nyesal sama perbuatan dosa kita. Kedua, kita punya kemauan untuk meninggalkan itu. Kemudian yang ketiga, kita mau berjanji dan punya kemauan kuat untuk tidak kembali mengulangi hal tersebut. Kemudian yang keempat, dan menjauhkan daripada hal tersebut. Itu kalau sama Allah. Orang zina, tobatnya gimana? Dia janji gak bakal ngulangin, dia berusaha untuk menghindari hal tersebut, dia berjanji untuk tidak mau kembali kepada kemaksiatan tersebut, dan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi kalau sama manusia, tambahin satu lagi, minta ridho dari manusia yang kita ambil hakmu. Waduh, berat tuh, bro. Kembalikan, kalau harus kembalikan. Balikan. Kalau udah mais, bagaimana tetap aja deh ya. Minta ridho. Ridhonya. Tetap harus diusahakan. Atau ada yang masalahnya seperti ini, cuman saudara saya udah pada meninggal, Ustaz, saya udah nggak bisa ngembaliin. Wah. Itu dia ganti dengan dia sedekah atas nama kepada saudaranya yang diambil. Sama kayak copet, kalau mau tobat gimana? Saya udah ngambil duit orang banyak, Ustaz. Saya mau kembaliin, saya nggak tahu siapa-siapanya. Anda kan tahu digulung dulu, bro. Dia hitung dulu nih, kalau copet kalau mau tobat, kira-kira dia ngambil duit orang berapa lah banyaknya nih? Misalkan 10 juta ya, 10 juta mah kita cari duit yang halal, kita sedekahin buat orang-orang yang pernah kita zalimin. Namanya itu caranya. Ya, karena apa? Kita ini kalau tobat, kita ini kalau berbuat dosa dan hubungannya sama manusia itu harus minta ridhonya berat. Karena manusia ini kan ya nanti dia minta pertanggungjawaban. Ada copet udah tobat, udah berusaha, udah ibadah, nanti di persidangan sama Allah, ya Allah, ada orang yang aku, saya pernah diambil sama dia duitnya. Saya minta hak saya, maka pahala itu orang diambil. Nah, ini jangan sampai kita kembali lagi, jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut di akhirat. Amal banyak, puasa banyak, sedekah banyak, habis. Kenapa? Diambilin sama orang yang pernah kita zalimin. Masya Allah. Ini cara. Makanya Allah bilang jangan sampai kita nyakitin orang lain, jangan sampai kita
menzalimi orang lain karena seperti ini. Nanti nggak bakal terlewat satu orang pun di dalam akhirat nanti yang minta pertanggungjawaban kepada Allah karena kita pernah rugikan dia. Entah itu hatinya, entah itu uangnya, entah itu badannya. Gitu. Jadi berat. Ya, saat mundur masalah tobat tadi ya, syarat 4 ke Allah itu. Nih khawatir digoreng sama teman-teman saya nih. Jadi kalau misalkan lagi bagus keadaannya, bertingkah biasa deh. Bagian lagi ambruk dia tobat. Saya yakin, saya janji nggak mau ulang lagi. Lagi susah, ya kan? Lagi banyak dikit, ya mau lagi. Tetap tobat ini itu gimana? Nah itu aliman ya, zat wa yanqus. Gimana caranya? Ya tobatnya tobat sambal kalau bahasa gitu ya. Sambal pedas dia makan lagi, pedas dia makan lagi. Ya itu solusinya ya dia tobat sampai dia bosan ngelakuin itu maksiat. Maka tobat ini jangan sampai kita ini sepelekan tobat. Saya nggak pernah berbuat dosa, salah. Kita ini nggak bisa terlepas dari yang namanya kesalahan. Maka tobat itu bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat dosa, orang yang suka maksiat. Enggak, tobat itu kepada setiap hamba Allah itu dianjurkan. Makanya Nabi itu nganjurin kita ucapkan istighfar setiap hari. Itu salah satu di antara sarana atau cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.